Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 26, ayatnya yang pertama sampai yang 12. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan tema menguji hati. Firman Tuhan yang melandasi dari Mazmur 26 ayatnya yang kedua yang demikian tertulis. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Dalam hidup dan pelayanan Yesus, kita menemukan kisah Yesus yang pergi ke gunung atau taman. Ia menyepi dan berdoa. Ia mengambil jarak kritis dengan pekerjaan rutin sehari-hari untuk introspeksi dan evaluasi. Meskipun kita tahu bahwa ia sempurna dalam jalan-jalannya, namun ada waktu jeda, ia menguji diri. Daud sang pemazmur dalam bacaan ini melakukan hal serupa. Ia menaruh harap akan pembenaran dari Allah terhadap dirinya. Karena itu, ia terbuka di hadapan Tuhan dan memohon agar Allah mengujinya, menyelidiki hatinya supaya ia dapat terus terarah kepada kasih setia Tuhan. Daud rindu untuk berdiam dalam hadirat Tuhan dan terus berjalan di jalan yang rata. Ia tidak mau berada di dalam perkumpulan orang-orang yang munafik dan jahat. Allah tentu akan membenarkannya. Namun, Daud sendiri harus berani hidup benar. Karena itu, Daud perlu introspeksi dan evaluasi. Hal itu dimulai dari kerinduan dan keterbukaan hatinya sendiri untuk menerima teguran Tuhan. Kalau ada kesalahan yang perlu ia ubah. Keberanian untuk berubah memang harus datang dari diri sendiri. Kita bisa belajar dari Daud yang terus didorong oleh rasa rindu untuk hidup benar di mata Allah.
kita pun bisa belajar dari Yesus yang mau mengambil waktu jeda dengan Sang Bapa untuk introspeksi dan evaluasi. Keberanian untuk menguji hati di hadapan Tuhan adalah awal perubahan. Sebelum bulan ini berganti, mari kita melakukannya. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Sang Sumber berkat dan anugerah, kami sujud di hadapan-Mu menaikkan doa untuk rupa-rupa pergumulan hidup setiap keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa bagi keluarga yang tengah bergumul karena komunikasi antar anggota keluarga, keluarga yang bergumul karena masalah ekonomi, terlebih yang terdampak oleh pandemi saat ini, serta rupa-rupa pergumulan lain yang tidak dapat kami ungkap dan uraikan satu persatu. Kiranya Allah hadir di tengah-tengah setiap keluarga, memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang tengah dihadapi. Berikan kerukunan dan kerendahan hati bagi kami, agar kami bisa saling memahami, menghormati, dan mengasihi antara anggota keluarga, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen yang penuh dengan sukacita dan penuh cinta kasih, sehingga dapat menjadi garam di tengah masyarakat dan lingkungan kami. Kami juga ingin berdoa bagi setiap harapan dan cita-cita bagi setiap keluarga dan jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan ataupun tengah merintis usaha, yang merindukan pasangan hidup ataupun yang tengah mempersiapkan hidup berumah tangga, yang merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga. Ya Allah, dengarkanlah doa dan seru doa seluruh saudara-saudara kami ini. Berkati agar setiap usaha dan daya upaya yang telah dan akan dilakukan oleh saudara kami dalam meraih setiap harapan dan cita-cita itu, senantiasa Tuhan berkati. Seberapa doa dan harapan saudara-saudara kami yang seturut dengan rencana dan kehendak Allah, kiranya Engkau berkenan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang tepat. Tumbuhkan pengharapan dan semangat yang selalu baru bagi saudara-saudara kami dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang lemah kondisi fisiknya, baik karena sakit menahun atau yang tengah berjuang melawan sakit keras. Juga bagi mereka yang tengah menjalani masa pemulihan atau menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Serta bagi saudara kami yang sedang merasakan sakit ringan ataupun tidak dalam kondisi tubuh yang fit. Ya Allah, kami mohon kasih-Mu bagi saudara kami ini, agar mereka tetap dapat bersukacita dan semangat dalam menjalani hari-harinya, meskipun di tengah kondisi fisik yang lemah. Kami merindukan jamahan tangan Tuhan untuk boleh memulihkan dan menyembuhkan saudara kami ini dari segala sakit penyakitnya, agar boleh kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati setiap pengobatan, perawatan, dan semua usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, agar melalui dokter, perawat, serta obat, makanan, istirahat, dan keluarga yang mendampingi, berkat serta kesembuhan yang dari Allah, boleh Tuhan nyatakan bagi saudara kami ini. Inilah Bapa seru doa permohonan kami, yang hanya di dalam nama-Mu saja kami memohon. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersama berdoa untuk para pelayan Tuhan di gereja, untuk Pendeta Ambar, Penatua Irving, Majelis Jemaat, dan Jemaat GKI Perumnas lainnya. Kiranya boleh tetap semakin setia melayani Tuhan. Tuhan tetap kobarkan semangat melayani kami dengan sepenuh hati dan sukacita. Meski kami menyadari keterbatasan dalam diri setiap kami, kiranya kami boleh dapat mempersiapkan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan juga untuk setiap para pelayan-Mu, agar mereka boleh dapat memberikan energi yang positif bagi sekitar dan setiap kami
dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap pelayanan para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja gereja, baik yang sudah berjalan atau sedang direncanakan. Kami percaya setiap program gereja dirancang dengan sebaik mungkin agar boleh memberikan dampak yang baik bagi kami para jemaat, dan gereja boleh semakin bertumbuh, berkembang melalui setiap program yang dijalankan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dengan jajarannya dari tingkat atas sampai bawah, supaya melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa di surga berkati supaya semuanya melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Kami juga berdoa untuk segala keputusannya supaya bisa memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan di dalam ekonomi, di dalam hukum, dan juga menyediakan transportasi, semuanya bisa mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di Indonesia ini. Allah Bapa kami di surga, juga kami berdoa kiranya program vaksinasi supaya juga bisa dilakukan dengan baik, tugas-tugas yang diembankan kepada bawahan dari Bapak Presiden dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua rakyat Indonesia bisa menerima vaksinasi. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada setiap mereka untuk melakukan yang terbaik. Juga kami semua sebagai rakyat Indonesia juga ikut mendukung, ikut berpartisipasi supaya kami juga bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.